Halo Sobat MSB, kembali lagi dengan aku Hibatullah Noval sebagai moderator kali ini. Nah, di podcast kali ini kita ada gue Star, salah satu mahasiswa Universitas Tanjung Pura program studi Sosiologi. Dan mari kita panggil, halo Bang Herfandi. Halo, Bang boleh nih Noval. Bang memperkenalkan dirinya. Oke, ini kesempatan aku kedua ya Bang Iya, ya benar hadir sekali. di podcast MSB ini. Yang pertama kita kemarin bahas tentang apa ya? Education. Iya, education. Oke, buat teman-teman yang baru gabung dan baru nonton, perkenalkan nama saya Herfandi, mahasiswa Sosiologi Universitas Tanjung Pura. Dan sekarang tuh lagi di semester 4 sih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau diskusi atau mau ngobrol-ngobrol Iya, benar santai, sekali. boleh kepoin Instagram aku ya teman-teman. Oke. Nah, Bang Herfandi, karena kemarin kan kita bakal menjelaskan nih kayak pendidikan dari yang kecil sampai hingga besar gitu ya. Iya, bener banget. Nah, sekarang ini nih kenapa aku mengundang Bang Herfandi lagi, karena kita tuh pengen membahas salah satu hukum adat Indonesia. Oke, menarik banget ya Bang Nopal ya, karena Indonesia kan kaya akan budaya, ras, agama, suku dan lain-lain. Jadi hal ini menurut aku menarik banget sih untuk Iya, dibahas. benar sekali. Nah, kita tuh bakalan membahas tentang kasus hukum adat salah satu di Kalimantan Barat gitu ya. Oke, spesifik lagi ya di Kalimantan Barat ya. Benar sekali, dan ini nih berhubungan dengan hewan ternak dan peliharaan. Oh, oke. Nah, menarik, jadi Bang menarik. Herfandi, di Kalimantan Barat itu ada salah satu denda yang dimana jika kita menabrak hewan ternak atau peliharaan gitu ya, secara tidak sengaja kita harus membayar denda, dan denda ini dalam hukumnya itu namanya itu hukum pantis. Oke, hukum pantis. Aku pernah dengar sih, nggak Oh asing iya, banget benar itu ya. aku, Bang Apalagi Nopal. kita kan sama-sama orang Kalimantan Barat. Iya, benar. Nah, kita bakalan menjelaskan lebih lanjut lagi di next sessionnya. Oke, kita udah di pembahasan ya teman-teman, dan aku pengen bawa Bang Herfandi ini melalui alur dari kecil sampai besar gitu ya Bang Oke, Herfandi. baik, siap Bang Nah, Nopal. aku pengen nanyain ke Bang Herfandi gitu ya. Menurut Bang Herfandi gitu ya, bagaimana bisa terjadinya hukum adat pantis ini gitu? Oke, kalau menurut aku ya, nah di sini kan orang tua aku nih dari Mempawah nih, ada yang dari Mempawah dan ada dari di Singkawang. Yang di Mempawah ini di daerah Tohok Mempawah, di situ tuh Bang Noval, kekentalan adatnya itu masih sangat kental. Nah, di sini tuh di sana mayoritas daerah Tohok tuh adalah masyarakat Dayak, yang dimana mereka menganggap hewan peliharaan seperti anjing atau hewan ternak itu adalah bukan sekedar hewan peliharaan biasa, tapi sebagai hewan yang memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi bagi mereka. Nah, di sini tuh dari yang aku ketahui ya Bang Nopal ya, hukum pantis itu kayak seperti jika ada seseorang menabrak hewan maupun sengaja atau tidak sengaja, mereka itu harus membayar denda. Yang dinamakan itu hukum pantis. Iya, hukum Nah, pantis. di situ akibatnya jika orang tidak membayar denda pantis tersebut, mereka harus mengikuti membayar ritual adat, pergantian hewan atau uang monopal. Nah, bagaimana jika masyarakat itu tidak mau kan? Nah, itu tuh bakal terjadi konflik Bang Nopal di masyarakat sosial, apalagi aku kajian sosiologi kan yang dimana membahas tentang laboratoriumnya masyarakat. Jadi hal ini tuh bakal menimbulkan konflik di masyarakat dan harus segera diatasi agar tidak terjadinya konflik berkepanjangan. Benar sekali ya, apalagi kalau hukum pantis ini memang membawakan nyawa gitu ya, nyawa Iya, hewan gitu bener ya. banget, Apalagi Bang misalnya Nopal. kalau hewan peliharaan gitu ya, karena orang, kalau nggak salah tuh orang di Kalimantan itu ya mempunyai banyak gitu loh peliharaan anjing, istilahnya untuk berburu gitu Iya, ya. benar-benar kayak berburu, peliharaan untuk menjaga rumah. Iya, benar sih. Nah, apalagi kan di daerah Tohok ini kan Bang Nopal ya. Aku pernah kemarin sempat jalan-jalan di daerah sana dan ada temanku nggak sengaja itu nabrak hewan anjing Wah, jalanan anjing jalanan juga yang berapa? ternyata itu punya peliharaan warga. Nah, di situ tuh kami harus membayar adat karena kami kan sadar kami pendatang juga. Jadi kami berkoordinasi dengan kepala adat daerah setempat untuk menentukan nominalnya. Nah, kalau nggak salah kemarin tuh kami tuh disuruh bayar 400.000 Bang Nopal Oh, kemarin. untuk satu anjing ya. Iya. Tapi itu biasanya tuh berbeda ya teman-teman. Biasanya tuh untuk hewan peliharaan dan hewan ternak itu berbeda. Iya, Gitu. setahu aku sih ada perbedaan ya, tergantung dari kebijakan kepala adat atau yang punya rumah juga. Iya, Bang benar Nopal. sekali. Dan biasanya tuh guys, kalau di ini di daerah aku gitu ya,
nggak cuman hewan peliharaan aja, tapi tuh kalau hasil panen tuh biasanya kalau dicuri itu juga bakalan bayar Oh, aja. itu di daerah mana Bang? Melawi ya? Iya, Melawi, benar Oke, boleh sekali. diceritain sedikit nggak Bang? Karena menarik banget sih bagi aku Iya, nih. benar sekali ya. Jadi tuh salah satu warga gitu ya di Mm-mm. salah satu desa gitu ya mempunyai durian gitu Oke. ya. Nah dicuri nih gitu ya. Bahkan kata orang kami gitu ya, Mm. hasil panen tuh lebih mahal daripada hewan peliharaan. Oh, Seperti itu jadi Bang begitu. Herfandi. Menarik banget sih untuk dibahas. Nah, untuk teman-teman sosiologi atau antropologi, ini menarik banget nih untuk Iya, kita benar kaji sekali. lebih dalam. Oke, kita bakalan menganalisis dan membedah dari kecil dan besarnya di next session. Oke, Sobat MSG, kita bakalan membedah sistem hukum adat ini gitu dengan Bang Herfan. Nah, karena kita udah tahu ya, kenapa sih bisa terjadinya hukum pantis ini gitu ya di Kalimantan Barat. Nah, aku pengen nanya nih dengan Bang Herfan, bagaimana bisa gitu ya hukum adat ini nih terkait dengan sistem hukum di Indonesia? Oke, ini berkaitan banget sih Bang Noval sama aku sekarang yang dimana kan aku lagi belajar tentang mata kuliah sistem hukum Indonesia nih Bang Noval. Iya. Jadi hal ini juga pernah dibahas sama dosen aku Kak Nurul Amira, yang dimana menyatakan bahwa adanya hukum adat ini membuktikan bahwa adanya pluralisme di Indonesia yang dimana hukum adat dan hukum negara itu hidup berdampingan di Bang Nopal, saling melengkapi. Nah, dan negara juga itu menetapkan dan mengakui bahwa hukum adat itu terdapat pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui masyarakat tradisional dan hukumnya selama masih mengikuti perkembangan zaman di Bang Nopal. Nah, jadi intinya itu adanya hukum adat di Indonesia itu menunjukkan bahwa hukum negara dan hukum adat itu saling berkaitan Bang Nopal. Jadi mendukung lah ya. Iya. Asalkan nggak lewat dari hak asasi manusia. Iya, benar banget, asal tidak melanggar HAM. Tentunya hal hukum ini menjadi salah satu keunggulan lah bagi negara kita Indonesia yang dimana kaya akan budaya, suku, ras, dan agama di Bang Jadi Nopal. hukum adat ini menjadi wajah gitu ya, Iya, keunikan tersendiri. bener banget menjadi ikon Indonesia yang kaya ini. Oke, next questionnya ini ya Bang, kayak mengapa sih masyarakat lokal ini nih masih mematuhi gitu ya, apalagi sekarang gitu ya, hukum adat itu ada yang nggak pakai lah katanya, karena ini udah lama, udah kuno gitu ya. Jadi gimana tuh Bang Herman? Nah, hal ini tuh juga gimana ya, kita kan lagi hidup di perkembangan zaman yang tentunya kita harus mengikuti agar tidak ketinggalan di zaman globalisasi ini yang dimana budaya itu mulai ikut ke barat-baratan. Tentunya hukum adat ini itu mempunyai keunikan tersendiri nih Bang Nopal, yang dimana hal ini menunjukkan legitimasi sosial dan budaya untuk masyarakat adat Dayak, yang dimana di sini mereka sudah mempertahankan nih Bang Nopal budaya pantis ini dari kakek nenek moyang mereka dan diturunkan sampai sekarang turun temurun nih Bang Noval. Nah, tentunya hukum ini tidak tentu hanya untuk membayar atau membayar dosa lah ibaratnya apa yang sudah kita langgar, melainkan ini untuk memulihkan hubungan sosial dan budaya masyarakat adat Dayak. Jadi tidak hanya sebatas membayar pelanggaran, tapi ini menunjukkan pemulihan sosial dan budaya bagi masyarakat adat Dayak. Setahu aku begitu sih Bang Nopal. Tapi setahu abang ini nih luar biasa sih menurut aku, karena ini lebih memecahkan suasana gitu terkait hukum adat ini. Dan menurut aku yang aku dengar dari Bang Herfandi itu berarti hukum adat ini memang dijalankan secara turun temurun. Iya, bener banget, udah dari kakek nenek moyang mereka sampai sekarang itu masih terjadi Bang Nopal. Walaupun tidak banyak ya, cuman di daerah-daerah Indonesia seperti daerah Tohok di Mempawah, di daerah Serukam, Singkawang juga itu masih menerapkan tentang hukum adat pantis ini. Karena mereka masih ada kepercayaan lah ya, jika melanggar tersebut lah ya, jadi ada istilahnya konsekuensinya seperti itu. Nah, karena aku udah mendengar ya kayak beberapa kayak turun temurun dan juga hasil-hasilnya yang lain gitu ya dari hukum adat tersebut, aku pengen nanya nih, kayak, masih ada nggak sih kelemahan dalam penerapan di denda tersebut ya dalam hukum pantis ini? Oke, menarik banget ya Bang Nopal ya untuk kita analisis mendalam. Kalau dari aku di sini, karena aku kan kayak hidup di daerah dua
kota kan. Dua kota. Satu kota Singkawang dan Kabupaten Mempawah, satu kota kabupaten, di mana di situ di daerah tersebut itu masih menerapkan hukum adat pantis di beberapa tempat. Nah, di sini tuh terdapat pro dan kontra sih Bang dari masyarakat khususnya anak muda, yang di mana tuh mereka tuh harus membayar adat atau berupa uang yang tidak sesuai dengan yang mereka langgar. Nah, misalnya tadi yang membayar anjing gitu sebesar 400.000, menurut sebagian orang itu adalah harga yang cukup mahal lah untuk dibayarkan. Itu pun anjing liar kan, bukan anjing ras, tapi kembali lagi kepada kepercayaan adat tersebut kan, yang dimana itu mereka mempercayai bahwa anjing itu memiliki nilai sosial dan spiritual. Jadi kita harus menghargai dan mematuhi hukuman dimanapun kita berada nih Bang Nop. Oke, jadi hewan peliharaan itu mempunyai peran sosial dengan keluarga di Kalimantan Barat. Iya, bagi suku Dayak bagi suku Dayak tersebut lah ya. Jadi kayak anjing ini menjadi kayak hewan membantu lah ya, dalam istilahnya dari kehidupan masyarakat Dayak tersebut. Iya, benar banget. Nah, jadi menurut Bang Herfandi, bagaimana posisi hukum adat seperti ini di Indonesia? Nah, tentunya di sini nih hukum adat kan tadi sudah diakui Bang ya di Indonesia melalui pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Namun di sini Bang Nopal, di Indonesia itu ada hukum adat tuh yang sudah dihapus karena melanggar hak asasi manusia. Nah, kalau Bang Nopal mau tahu itu ada hukum potong jari nih Bang Nopal. Oh iya, aku pernah dengar teman-teman. Nah, di situ tuh udah dihapuskan di Indonesia karena melanggar HAM nih Bang Nopal. Nah, namun pemerintah itu perlu membangun komunikasi yang baik antara masyarakat adat dan masyarakat dan pemerintah agar agar di sini tuh terjadinya keseimbangan lah antara kedua hukum tersebut. Oke, menjadi hukum adat tersebut itu adalah ya perannya dalam hukum di Indonesia tersebut. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa aku tanyain ke Bang Herfandi sebagai pembicara hari ini. Iya, terima kasih banget ya Bang Noval dari insight Bang Noval tadi tentang hukum bayar kebun kita durian gitu kan. Itu kayak menambah wawasan aku loh. Itu sebelumnya aku nggak tahu kalau ada hukum itu di daerah Haba. Iya, benar sekali. Jadi tuh biasanya di Melawi itu tuh hasil panen itu lebih bermakna gitu loh. Iya. Jadi kayak walaupun dia nggak mempunyai peran sosial, tapi dia tuh punya peran dalam kebutuhan hidup pokok gitu. Oke, menarik banget sih Bang Noval. Mungkin kita bakalan bahas di next. Oke, boleh banget sih. Jadi dari pembahasan ini kita dapat memahami ya teman-teman bahwa hukum adat masih memiliki peran yang penting gitu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, dalam kasus Pantis ini Daya itu ya menunjukkan bahwa hukum bukan hanya soal aturan negara, tetapi juga berkaitan dengan nilai sosial, budaya dan juga keharmonisan masyarakat. Iya, bener banget sih Bang Nopal ya, karena di sini tuh Indonesia tuh kembali lagi itu multikulturalisme. Kita sebagai generasi penerus bangsa harusnya mempertahankan budaya, hukum adat dan sebagainya. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Benar teman-teman. Kita nih sebagai generasi muda ya, bakalan terus menganalisis dan juga mencoba gitu ya, menerapkan gitu ya. Dan tetap melestarikan budaya kita. Karena ini adalah sebagai ikon wajah bagi negara Indonesia yang kaya ini. Benar sekali. Dan kita harus menampakkan gitu ya, kalau di Indonesia itu bukan hanya di Kalimantan Barat saja mempunyai hukum seperti ini. Iya, di daerah Padang ada hukum matriarki juga ya untuk nikahnya kalau setahu aku. Terus di mana lagi yang potong jari tadi ada benar juga. sih. Jadi teman-teman, untuk generasi muda, pesan aku tolong jangan malulah dengan untuk menampilkan budaya teman-teman, entah menggunakan baju adat, karena hal itu menjadi suatu hal yang menarik untuk teman-teman. Benar sekali. Dan pesan dari aku juga ya teman-teman, tetaplah lestarikan hukum adat kita gitu ya, yang semana mungkin itu masih berjalur dengan hak asasi manusia. Iya, asalkan tidak melanggar HAM, itu tentunya kita harus menjaga dan melestarikan agar tetap lestari untuk nenek moyang, bagi generasi kita sekarang dan generasi penerus yang akan datang. Alright, mungkin itu saja dari Bang Herfandi dan aku. Mungkin aku ingin berterima kasih lagi gitu dengan Bang aku juga terima kasih banget sih Bang Nopal, karena ini kesempatan kedua aku lah untuk menghadiri podcast MSI ini. Oke, kepada teman-teman jangan lupa di subscribe dan juga follow di link bawah ya teman-teman. Oke, jangan lupa di like guys. Bye.